Musim 2025-2026 menjadi panggung penting bagi para pemain abroad Timnas Indonesia. Sebanyak 19 pemain yang berkarir di luar negeri menjalani musim yang penuh tantangan, mulai dari persaingan ketat di liga-liga Eropa hingga perjuangan mendapatkan menit bermain yang cukup. Dari sekian banyak nama, beberapa berhasil tampil luar biasa dan menjadi tulang punggung klub masing-masing. Sementara sebagian lainnya justru kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Sorotan utama tentu mengarah kepada Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes. Bek tangguh yang membela Sassuolo itu menjadi salah satu pemain paling konsisten sepanjang musim. Ia tampil dalam 35 pertandingan dengan total lebih dari 3.000 menit bermain. Hebatnya lagi, Jai mampu menjaga disiplin permainan dengan hanya mengoleksi 3 kartu kuning sepanjang musim. Statistik tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran sang kapten di jantung pertahanan klubnya. Selain Jai Itzes, nama lain yang layak mendapatkan pujian adalah Kevin Dix. Bek serbabisa itu terus menunjukkan kualitasnya di kompetisi Eropa dan menjadi pemain yang sulit tergantikan. Performa stabil Kevin membuatnya tetap menjadi salah satu pemain paling dipercaya, baik di klub maupun ketika membela Timnas Indonesia. Di sektor pertahanan, Calvin Verdong juga tampil cukup mengesankan. Bek kiri andalan Garuda tersebut mendapatkan banyak kesempatan bermain dan menjadi salah satu pemain yang konsisten menjaga performanya sepanjang musim. Sementara itu, Nathan Chua Aon tercatat sebagai salah satu pemain dengan jumlah penampilan terbanyak musim ini, menunjukkan bahwa dirinya tetap dipercaya oleh pelatih klubnya untuk tampil secara reguler. Di bawah Mister Gawang, persaingan antara Maarten Paes dan Emil Audero menjadi perhatian tersendiri. Emil Audero mendapatkan banyak pujian berkat sejumlah penyelamatan krusial yang ia lakukan musim ini. Bahkan beberapa pengamat menilai penampilannya lebih meyakinkan dibandingkan Maarten Paes dalam beberapa kesempatan bersama Timnas Indonesia. Kondisi ini membuat persaingan posisi kiper utama Garuda semakin menarik untuk disaksikan pada agenda internasional berikutnya. Namun tidak semua pemain abroad mampu menikmati musim yang gemilang. Salah satu nama yang cukup mendapat sorotan adalah Ole Romeni. Striker berusia 25 tahun tersebut mengalami musim yang sulit. Meski beberapa kali mendapatkan kesempatan bermain, kontribusi gol yang diharapkan belum kunjung datang. Situasi serupa juga dialami oleh Marcelino Ferdinand. Wonderkid Indonesia yang sempat digadang-gadang menjadi masa depan Timnas itu belum memperoleh kesempatan bermain secara reguler di klubnya. Minimnya menit bermain membuat perkembangan Marcelino sedikit terhambat dibandingkan beberapa pemain muda Indonesia lainnya yang tampil lebih rutin di kompetisi luar negeri. Sementara itu, pemain seperti Ragnar Oratmanguyen, Justin Hubner, dan Joey Pelupesi menunjukkan performa yang cukup stabil. Mereka memang belum menjadi bintang utama di klub masing-masing, tetapi mampu menjaga konsistensi dan terus mendapatkan menit bermain yang penting untuk perkembangan karir mereka. Nama Elkan Begot juga kembali menarik perhatian. Setelah sempat mengalami pasang surut dalam karir dan hubungan dengan Timnas Indonesia, bek jangkung tersebut kembali mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Meski menit bermainnya belum sebanyak pemain lain, Elkan tetap menjadi salah satu aset penting bagi masa depan lini belakang Garuda. Sejumlah penggawa Tim Nasional Indonesia menorehkan pencapaian gemilang sepanjang kompetisi kasta tertinggi sepak bola Thailand, Thai League 1 musim 2025-2026. Berdasarkan data klasemen dan hasil pertandingan per Mei 2026, para pemain Garuda tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, melainkan berhasil merengkuh trofi juara hingga menembus kompetisi antar klub elit Asia. Berikut adalah rangkuman rapor performa para pemain Indonesia di kompetisi sepak bola Thailand musim ini. Asnawi Mangkualam antar Port FC juara dan lolos ACL Elite. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mencatatkan kesuksesan besar bersama Port FC musim ini. Mantan pemain PSM Makassar tersebut sukses mempersembahkan gelar Thai League Cup 2026 setelah mengalahkan BG Pathum United dengan skor 1-0 di laga final. Selain meraih trofi perdana di Thailand, Asnawi juga membawa Port FC mengakhiri kompetisi domestik sebagai runner-up Thai League 1.
Hasil ini memastikan langkah Port FC untuk mengamankan 1 tiket otomatis ke fase grup AFC Champions League Elite, ACL Elite, musim 2026-2027. Sandy Walsh sabet gelar juara bersama Buriram United. Pemain naturalisasi Indonesia, Sandy Walsh, mencatatkan debut fantastis di Asia Tenggara. Bermain sebagai pilar penting di sektor kanan pertahanan Buriram United, Walsh sukses membawa klub raksasa tersebut menjuarai Thai League 1 musim 2025-2026. Selama bergulirnya liga, Walsh tercatat tampil dalam 20 laga, dengan kontribusi nyata berupa 2 gol dan 2 assist, sekaligus menyegel tiket ke babak utama ACL Elite musim depan. Berbeda nasib dengan kompatriotnya di sisi kanan, tantangan berat dihadapi oleh para pemain di posisi bek kiri. Pratama Arhan yang membela True Bangkok United lebih banyak memulai laga dari bangku cadangan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, Arhan turut terdaftar dalam skuad Bangkok United yang menembus babak semifinal AFC Champions League 2 sebelum akhirnya disingkirkan oleh wakil Jepang, Gamba Osaka. Menjelang musim baru, Arhan santer dikaitkan dengan rumor kepindahan kembali ke kompetisi domestik Indonesia. Sementara itu, Shane Patinama yang sempat bergabung dengan Buriram United pada awal musim Juli 2025 dan mencatatkan 10 penampilan serta 3 assist, telah resmi mengakhiri kontraknya lebih cepat pada Januari 2026. Patinama kini telah melanjutkan karier profesionalnya di Liga 1 Indonesia setelah resmi diikat kontrak oleh Persija Jakarta. Secara keseluruhan, eksistensi pemain Indonesia di Liga Thailand musim 2025-2026 mencerminkan peningkatan standar kualitas individu yang kompetitif di level regional Asia Tenggara. Secara keseluruhan, musim ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi para pemain abroad Indonesia. Di satu sisi, muncul nama-nama yang semakin matang dan siap menjadi tulang punggung timnas Indonesia, seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, serta Emil Audero. Namun, di sisi lain, ada pula beberapa pemain yang masih harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat utama dan membuktikan kualitasnya, termasuk Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Bagi pelatih timnas Indonesia, perkembangan para pemain abroad ini menjadi modal penting dalam menyusun skuad terbaik untuk menghadapi berbagai ajang internasional mendatang. Jika para pemain yang tampil impresif mampu mempertahankan performanya, sementara pemain yang sedang mengalami penurunan mampu bangkit kembali, maka kekuatan timnas Indonesia berpotensi semakin kompetitif di level Asia, bahkan dunia. Musim telah berakhir, tetapi persaingan sesungguhnya baru akan dimulai. Kini seluruh mata tertuju pada bagaimana para pemain abroad tersebut membawa pengalaman dan kualitas yang mereka dapatkan di luar negeri untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.